Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna marashid umurina, a'idna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Birahmatika astaghitsu min adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik. La tanza' minni salihah ma a'taitani wa zidni min. Allahumma la tahrimna khairu ma 'indak li syarri ma 'indana. Iftah 'alaina futuhal 'arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya'il mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin birahmatika ya arhamar rahimin. Ila sahibi hadzal kitab wa li jami' syurrahi wa li jami' awliya'is salihin fi masyarikil ardi magharib, afid 'alal barakatihim, hikna bihim fid din wa dunyal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatihi fuyudatihi futuhatihi ila an qala al-mu'minu yushghiluhu ath-thana 'ala Allah an yakuna li nafsihi syakira wa tushghiluhu huququllah an yakuna li hududhihi dzakira. Seorang mukmin sibuk untuk terus memuji Allah sehingga tidak sempat untuk mensyukuri, menyebut-nyebut kebaikan dirinya. Dan dia disibukkan untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban Allah sehingga dia tidak sempat untuk mengingat-ingat kepentingan dirinya. Nah, ini udah berat pembahasannya. Hakikatnya kita ini belum cinta, hakikatnya kita belum benar-benar beriman. Sebenarnya agama tuh gampang banget. Gampang banget agama. Kalau kriteria-kriteria yang harus. Ini udah bener deh. Ini udah bener loh. Kadang-kadang belum secerah sama Dika tuh. Kenapa tuh deh? Apa karena tempatnya apa? Masih belum terlalu cerah. Apa emang sayanya ya kurang? Apa emang sayanya ya kurang? Nanti coba diperhatikan. Ya, evaluasi deh tiap hari. Nah, sebenarnya agama tuh gampang. Gampang, asli gampang. Asal perangkat-perangkat dalam hati kita tuh udah kesana, udah. Tadi tuh kita benar-benar beriman apa belum? Kalau belum ya susah jadinya. Kalau benar-benar beriman ya nggak susah. Sejauh-jauh lah kita betul-betul yakin pentingnya uang gitu. Nggak ada tuh berat. Kalau ada peluang uang, benar nggak Pak Haji? Nggak ada. Gitu. Ya udah, ringan aja semua. Oh, yang kerja di MBG itu. Ya. Temannya istri saya, suaminya kerja di MBG, mulainya jam berapa? Jam 12 apa? Selesai jam 8. Ringan. Suruh ngaji nih jam 12. Nah, Ustadz nih gelo nih. Punya tidur malah suruh ngaji. Suruh main bola tuh. Pagi kayak mau siang kayak mau sore kayak mau hujan kayak. Main bola anak-anak. Ya kalau bukan waktunya ngaji, pas liburan suruh ngaji. Wah. Ini
nggak ngerti waktu, ini hak kita diambil. Maka sebenarnya kita perlu membenahi dalam dengan doa, dengan ikhtiar. Masalahnya bukan di luar, masalahnya di dalam. Kenapa nggak istiqomah tahajud? Emang belum ngerasa sepenting dapat duit? Enggak, kalau tahajud nggak istiqomah, tapi giliran diminta imam qiyamul lail, sekali imam 1.000.000. Oh, itu bangun Pak Haji. Malu kita sama Allah sebenarnya. Malu kita sama malaikat. Bukan tentang luar, semua tentang dalam. Tadi saya agak telat. Yang hafal Quran dulu tadi, terus ngobrol tentang ini, tentang bisnis, tentang mental kaya. Ya, semua juga dalam. Orang tuh kalau nggak ada mental kaya, orang tuh kalau nggak belajar ilmu bisnis, nggak belajar ilmu pikiran lebih dalam, jadi kaya masalah tuh di luar gitu. Oh, saya udah bisnis ternyata gagal, saya udah nyoba ini ternyata nggak bisa. Bukan, karena dalamnya belum disetting dengan baik gitu. Mau kayanya tuh belum terbentuk, pikiran kayanya belum terbentuk, ilmu kayanya belum terbentuk, lingkungan kayanya akhirnya tidak datang. Dia kaya salah luar, bukan, semua salah dalam. Nah, sama, kalau mau memperbaiki kita sama Allah ya dalam. Ini pertama beliau sebut apa, ini kan kita akan bahas tentang 2 tema. Pertama tentang mahabbah, yang kedua tentang mahabbah, yang pertama tentang iman. Kita ini udah benar-benar cinta sama Allah belum? Kalau belum ya repot. Nih orang Bandung cinta betul sama Persib. Mau lagi sholat kek, mau malam kek, bangun dia, datang dia. Benar nggak Pak Haji? Nggak dikasih duit juga itu sama manajer Persib untuk nobar kan? Nggak ada yang modalin juga tuh infokusnya, proyektornya. Nggak ada yang modalin juga kacangnya. Tapi keluar sendiri. Kenapa? Karena cinta. Udah sebenarnya sederhana beragama itu. Yang nggak sederhana itu bagaimana Allah kasih sama kita. Sebenarnya nggak juga. Kita ini nggak fokus, udah gitu aja. Kalau kita fokus pasti dikasih kok. Gitu. Sehingga kalau orang tuh benar-benar beriman sama Allah, dia udah nggak nyebut lagi dirinya gitu. Yang disebut Allah aja. Emang dia baik banget. Dia yang maha segalanya, dia yang melengkapi semuanya, menyempurnakan segalanya. Itu kan kemarin saya sebutkan di pengajian ini ya, yang saya bilang itu kalau sumpama nanti Allah sukseskan, Allahumma amin, ini dan itu, ini. Yang disebut cuma Allah. Yang disebut cuma para guru, yang disebut cuma Rasulullah SAW, yang disebut cuma orang tua, yang disebut cuma doa dari orang-orang yang sayang sama kita. Dan kitanya belepetan kitanya, nggak pantas. Gitu. Lagi-lagi karena Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad SAW, gurunya guru-guru mulia, orang tuanya yang sayang dan doain kita ikhlas, orang di sekeliling kita sayang, doain, mengharapkan kita sukses, itu aja. Udah kalau kitanya kagak pantas. Saya yang paling tahu siapa diri saya. Begitu juga kita semua, nggak pantas kita tuh. Nah, semoga kesadaran kita begini membuat Allah ridho. Udahnya kitanya berantakan, terus ngerasa hebat, kan jadi lucu tuh Allah. Lu apaan sih? Ya, sehingga kalau orang tuh udah sibuk melihat kebaikan Allah, kemaha lembutan Allah, kemaha sempurnaan Allah di dalam segala pengaturannya, ya udah, kita udah lupa untuk terus menyebut-nyebut, terus mensyukuri diri kita, menyebutkan kelebihan-kelebihan diri kita. Kenapa? Karena hakikatnya semua itu adalah yang mengatur, yang memudahkan, yang memberikan, yang mewujudkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada bagus itu di mana ya? Kayak kalau nggak salah di Jalan Soekarno-Hatta ya, atau di jalan menuju ke mana tuh alun-alun
Bandung ya, kayaknya di Soekarno-Hatta deh. Bukan kita yang hebat, akan tetapi Allah yang memudahkan urusan kita sehingga bisa kita laksanakan. Berapa banyak orang hebat gagal, ya gak? Rumah tangganya gagal, apanya gagal. Bukan kitanya yang hebat, tapi Allahnya yang memudahkan urusan kita. Karena ada orang yang biasa-biasa aja terus sukses, ada orang yang kelihatannya kokoh, gagah, hebat, ternyata gagal. Kenapa? Ya karena itu tadi, kalau Allah tidak mudahkan, maka semuanya jadi sulit. Jadi sulit semuanya. Kalau Allah udah mudahkan, ya semuanya jadi gampang. Nabi SAW coba, apa nggak berat itu urusannya? Berat. Tapi bagi Nabi ringan aja, orang di belakangnya ada Allah. Bener nggak? Bagi anak muda sekarang, ya, untuk nggak buka handphone sejam aja, berat nggak? Berat. Yang kata orang dulu, jangankan nggak buka handphone, sekolah jarak 5 kilo, 13 kilo ditempuh nyantai aja. Nah sekarang GoFood telat dikit aja, wah udah langsung. Nah kita pengen gitu, Allah tuh mudahin hidup kita. Bagaimana caranya itu tadi? Kita terus perbaiki ya hubungan kita ke Allah. Itu tadi. Sholat, berat sholat itu. Kalau orang nggak beriman, kalau orang beriman kan ringan aja. Ya ngasih segala-galanya Allah, yang bisa ngeberantakin segala-galanya juga Allah. Kalau kita yakin begitu, ya sholat tuh ringan. Tapi kalau sholat itu karena pengurus, sholat tuh karena guru, sholat tuh berat jadinya. Nah ini kita pengen, sebagaimana kita yakin sama uang, kita yakin sama nikmatnya sehat, kita yakin sama nggak enaknya sakit, kita yakin sama nggak enaknya panas, api, hal-hal yang membahayakan itu nggak enak. Kalau kita punya yakin kayak begitu, gampang nggak ninggalin maksiat deh? Gampang kan? Cuman masalahnya tuh belum begitu, gitu aja udah. Kita kalau maksiat belum nganggep, kayak kita mendekatkan diri ke api gitu. Bahasa lebih biar lebih menjijikkan lagi gitu ya. Kita nggak ngerasa kalau kita gibah orang tuh seperti makan apa? Seperti makan kotoran, Pak Haji, seperti makan yang di spit tank itu. Kepikiran nggak deh untuk menghindari mulut kita dari makan apa yang di spit tank? Kepikiran nggak? Kepikiran nggak gimana caranya? Nggak perlu kan? Karena memang udah tersistem di dalam keyakinan kita, di dalam belief system kita, itu tuh hal yang sangat menjijikan gitu. Nah kita kan masih ngerasa apa? Gibah tuh enak, ngomongin keburukan orang tuh nyaman. Sehingga karena belief systemnya itu hal enak, nah kita pengen hindari, ya nggak bisa tuh. Karena alam bawah sadar kita ini akan menarik apa aja yang dianggap baik, dianggap nikmat, dan dia akan menjauhkan kita dari apa aja yang dianggap buruk. Kalau belief systemnya bisa kita rubah, ya selesai sebetulnya. Ya, seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas kan ketika radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau disuruh untuk tidak sujud, disuruh untuk tidak sholat seminggu atau 10 hari. Kenapa? Karena sakit mata yang sangat parah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas sama dokter itu, jangankan seminggu, jangankan 10 hari, benar nggak? Bahkan satu sholat pun tidak akan aku pernah tinggalkan. Lebih baik aku buta daripada aku nggak sholat. Tuh gitu gimana tuh bisa begitu? Ya karena belief systemnya udah terbentuk bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah jalin hubungan sama Allah, dan jalin hubungan sama Allah itu melalui sholat. Nah kalau kita seumpama disuruh bed rest sama dokter, ini bed rest ini, kalau sholat gimana dok? Udah tetep aja di rumah 7-10 hari. Tidur nggak kita? Diam nggak kita? Wah, nyaman banget, alhamdulillah, enak banget. Kenapa? Emang selama ini sholat tuh beban. Paham nggak? Ini semua tentang ilmu pikiran sebetulnya. Apa yang di dalam alam bawah sadar kita. Kalau kita betul-betul yakin bahwa agama, ketaatan itu adalah keberuntungan besar, maksiat itu adalah
Satu hal yang sangat membahayakan besar, nggak usah diprogram, nggak usah dihindari, nggak usah dijauhi. Paham nggak ini? Itu makanya kenapa tuh kita sehari, 2 hari, 3 hari ngejos ya, bisa nundukin pandangan. Setelah itu lihat lagi, kenapa coba? Karena belief sistemnya, ngeliatin yang boha itu enak kan gitu. Nah itunya harus dia hilangin. Kalau itu udah hilang ya nggak ada. Itu kita sama kayak tadi, nggak kepikiran kita. Ustaz, saya bingung Ustaz. Bingung apa dek? Caranya biar saya tuh nggak tertarik lagi gitu sama apa yang ada di speed tank. Loh, kamu ini nggak normal banget dek, kan gitu itu. Ustaz, saya bisa kasih motivasi Ustaz. Apa dek? Saya ini pengen gitu. Kalau ngelihat duit tuh semangat gitu. Wah. Wali betul kamu nih. Nggak ada orang perlu dimotivasi, bener Pak Haji? Mau sakit ke, mau panas ke, ada orang bagi-bagi duit datang, bagi-bagi beras datang. Tapi dipanggil sholat, ntar dulu. Puasa Rajab, ntar dulu. Yang enak makan dalam belief systemnya. Nah ini kita perlu terus doa sama Allah, ikhtiar. Melatih melawan nafsu ya. Kalau belief sistemnya di bawah ini udah betul-betul yakin, ya udah nggak ada yang susah. Kalau yakin bahwa semua kemudahan ini, semua kesempurnaan ini Allah yang ngasih, ya lupa sama diri ya. Itu satu hal otomatis sudah. Sama kayak orang itu, bagaimana ya biar saya tuh nggak kepikiran wae sama maksiat, nggak kepikiran goflah, saya tuh bisa. Gampang jawabannya. Sibukan apa hari-hari? Wah itu tuh, saya masih bingung nyari kesibukan. Nah karena ente nggak sibuk lah akhirnya pengen goflah, pengen maksiat. Orang kalau udah sibuk kebaikan, itu hilang sendiri. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau hak itu udah datang, batil itu hilang sendiri gitu. Tadi tuh kalau emang pandangannya Allah terus, ya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Semua hidup ini tentang Allah, ya udah kelebihan diri itu hilang sendiri. Kenapa diri terus yang disebut? Karena Allahnya nggak pernah muncul. Dan begitu doang kok sebetulnya. Padahal diri ini juga batil, gelap, tadinya nggak ada. Diri ini juga penuh dengan kekurangan. Kenapa bisa diingat? Kenapa? Karena Allahnya nggak ada. Udah begitu sama tadi. Kenapa? Yang muncul kemungkaran, muncul kemaksiatan, yang muncul ghafalat. Kenapa? Karena taatnya nggak ada. Kalau taatnya ada, nggak kepikiran mau maksiat. Wa tushghiluhu huququllah an ayyakuna li huzuzihi dzakira. Dan dia udah sibuk sama nunain kewajiban kepada Allah. Akhirnya dia lupa sama kepentingan dirinya. Orang tuh kalau kerjanya benar, dia nggak mikirin gaji. Jadi kalau orang kerjanya kagak benar gitu, ngomongin gaji aja. Gaji kita kagak naik-naik ya, gini. Ujungnya komplain, ujungnya demo. Kata bos, ente kerja kagak bener, komplain aja. Bahkan ente jadi provokator, gerakin orang buat demo kepada perusahaan ini. Ya, udah. Mulai bulan ini kamu di PHK. Bingung tuh langsung. Jadi orang yang suka nuntut hak itu, dia nggak sibuk nunain kewajiban. Dan sebenarnya gitu sih. Suami yang nuntut hak aja ke istri, dia lupa nunain kewajiban sama istri. Udah gitu, ya. Santri yang nuntut hak aja sama gurunya, itu santri kagak ngerjain kewajiban. Kalau dia ngerjain kewajiban kagak ada waktu. Waktunya udah habis, bahkan waktu yang ada kurang. Ya begitu tuh. Orang tuh kalau banyak nuntut, tandanya kewajibannya tidak dipenuhi. Sama anak nuntut aja sama orang tuanya. Udah nunain kewajiban belum? Udah gitu. Kita nuntut aja sama anak, kamu kok Pak nurut ini nggak nurut ini. Susah banget suruh ke masjid. Bapaknya kagak ke masjid. Paham nggak? Nah hidup tuh sederhana sebetulnya. Hidup tuh sederhana banget. Ya tadi ya, nanemin yang positif, betul-betul jadi belief system kita. Semua yang jelek hilang. Yang kedua apa berarti? Nunain kewajiban kita. Nanti hak-hak
nanti kepentingan diri kita nggak usah kita pikirin. Itu sama itu nanti di dunia bisnis juga begitu. Orang yang nggak ngejalanin kewajibannya dengan baik, nanti dia mikirin hak-haknya dia aja. Ini saya belum dapet ini, saya belum dapet ini. Yang ngejalanin mah ya nyantai aja. Kalau lu kerja bener, tuh juga datang sendiri rewardnya, datang sendiri nanti upah. Udah begitulah. Kenapa orang berani nuntut Allah, orang berani bicara kepentingannya di hadapan Allah, karena dia nggak sibuk sama Allah. Kalau dia udah sibuk sama Allah, dia udah yakin aja. Begitu ya. Nah, itu baru iman. Kalau kita benar-benar iman ke Allah, maka yang nampak hanya Allah, diri akhirnya hilang. Orang lain hilang, apapun selain Allah nggak jadi konsentrasi dia. Yang kedua, kalau kita sibuk nunain kewajiban kita ke Allah, maka kita nggak sibuk ngurusin kepentingan diri. Udah otomatis pasti diurusin sama dia. Ya, itu tadi tuh. Kalau kita disakiti orang, kita dikhianati orang, apa kewajiban kita ke Allah? Apa kewajibannya? Udah bener belum kita ke Allah? Bener apa nih? Bener dalam menjalankan tugas. Bener nggak nyari partnernya dulu? Kalau kagak ya kagak usah marah-marah sama Allah. Ya nyantai aja. Nah ini yang begini-begini nanti kita niatin Biu, Ibnu, pelan-pelan nanti kalau kita udah hatam hikam ini juga harus kita simpulin. Sehingga sebenarnya poinnya itu aja kok. Sehingga nanti kita bisa mengambil benang merah. Kenapa sih hidup bisa tenang? Kenapa sih hidup bisa cemas dan gelisah, nggak nyaman? Gitu. Karena kadang-kadang kita nih bisa ngerasain tenang, tapi kita kalau suruh cerita bingung gitu. Apa ya rumusnya? Ya gitu aja. Nah hikam nih bisa menjelaskan secara detail. Oh ternyata tadi tuh udah hidup mah nunain kewajiban aja. Saya yakin kok rumah tangga yang tentram itu rumah tangga yang masing-masing orang nunain kewajiban dengan baik. Tapi kalau udah sama-sama nuntut hak, udah capek udah. Kamu nggak ngasih nafkah yang cukup, kamu juga nggak melayani saya dengan baik, udah nggak ketemu. Coba tuh suaminya nunain nafkah yang baik, kasih waktu terbaik buat keluarganya, kelembutan, apalagi kepribadian yang baik, teladan yang baik, memprioritaskan keluarga. Nggak ada tuh keluarga. Tapi kalau udah sama-sama nuntut, selesai. Sama, kita nuntut sama Allah, nuntut. Ya Allah, hamba udah begini, hamba begini. Ternyata itu orang yang nggak pernah sholat gini, engkau beri gini. Udahlah kalau begitu hamba biarin hancur sekalian. Kata Allah silakan aja. Nggak ketemu. Nah, ini apa? Prinsip hidup. Ingat yang baik, nanti hilang yang nggak baik. Siapa yang terbaik? Siapa itu? Kebaikan hakiki Allah. Kalau kita fokus ke Allah, taunya yang hebat itu cuman Allah, nanti semua kehebatan lain itu hilang. Khususnya kehebatan diri sendiri. Kalau enggak yang disebut kita aja, jasa kita bukan. Ya, kalau kita sibuk menunaikan kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada siapapun, kita akan dilupakan untuk menuntut kepentingan dan hak kita. Mengapa? Karena memang waktu kita sudah habis untuk menyempurnakan kewajiban yang dibebankan, dan kalau kita sudah melakukan yang terbaik, hati ini pasti tenang, pasti nanti hasilnya hak-hak kita juga pasti akan diberikan, apalagi kita beribadah, apalagi kita mengabdi kepada zat yang maha adil, Allah subhanahu wa ta'ala. Laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi iwadan wa yatlubu minhu gharada fa innal muhibba man yabdhulu lak laisal muhibbu man tabdhulu lah. Nah, sekarang bahas tentang belief system yang namanya mahabbah. Ini masalah kita sama Allah tuh nggak benar-benar cinta nih. Kalau mau tahu benar-benar cinta tuh kita ke anak. Atau kalau orang itu, ya, ini kita sama istri cinta juga. Cuman kalau yang mau agak kental, mau yang agak mencolok itu apa? Orang pacaran.
Itu mencolok. Yang enak ya anak lah ya. Laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi iwadan. Orang yang mencinta itu bukanlah orang yang mengharap dari kekasihnya balasan. Dan juga bukan yang meminta atau mengharapkan tujuan. Itu namanya cinta tuh. Kita ke anak, apa? Kita ke anak. Kita nggak ngarep balasan. Benar nggak, Pak Haji? Kita ke santri nggak ngarep balasan. Nah, pokoknya didik aja. Bak pikir tuh ntar mereka lupa, biarin aja. Kalau dia lupa, dia ngebangkang, toh jeleknya ke dia juga. Dan kita sebagai orang tua, kita sebagai guru memberikan yang terbaik aja. Itu namanya cinta. Yang kedua, tidak mengharapkan apa? Tidak mengharapkan tujuan apa-apa. Itu namanya cinta. Termasuk cintanya Allah ke kita. Termasuk cintanya Allah ke kita. Apakah Allah mengharapkan sesuatu dari kita? Enggak. Apakah Allah mengharapkan balasan dari kita? Allah kasih kita ini itu agar kita mau ibadah? Enggak juga. Itu enggak ibadah juga, Mas. Nah, ini hakikat cinta tuh begitu. Adalah kembali ya ke cinta Persib tadi itu. Apakah Persib ngasih duit? Apakah pernah dikasih prasasti kita? Dikasih reward? Enggak. Disebut-sebut sama Persib dan manajemen? Enggak. Kenapa? Kalau ditanya ngapain sih? Habis waktu, habis duit, habis tenaga, kadang-kadang yang hadir ke stadion, taruhannya nyawa. Apa yang diberikan? Enggak ada. Apa? Ya seneng aja. Seneng aja. Maka beruntunglah orang yang kesenangannya itu pada kebaikan. Mendapat apa? Ya seneng aja. Emang kalau ngajarin santri ada duit ya? Enggak. Ya, seneng aja. Nah, ini namanya cinta yang hakiki. Cinta hakiki itu yang tidak berharap balasan dan tidak memiliki tujuan dari yang dikasihinya. Nah, kita sama Allah juga begitu. Kalaulah kita udah sholat duha, kita udah ini itu, dan ternyata apa yang dijanjikan belum datang, ya nyantai aja. Kenapa? Saya udah terlanjur jatuh cinta. Dia mengkhianati kamu loh. Dia tuh begini loh. Dia belum tentu mau sama kamu loh. Gak apa-apa. Saya udah terlanjur sayang sama dia. Toh nanti dia tahu kok siapa yang betul-betul menyayanginya dengan yang pura-pura menyayanginya. Kan gitu nanti. Masya Allah. Nah kita nih belum punya cinta yang hakiki gini ke Allah. Duhanya nyari duit. Ya. Berbuat baiknya ingin dibalas. Buat baik ke orang juga ingin mendapat pujian dan balasan. Buat baik ke orang juga ingin apa? Juga ada kepentingan yang terselubung. Akhirnya capek loh hidup begitu. Dan ujungnya nggak istiqomah. Ujungnya nggak istiqomah. Nah, ini yang sekali lagi saya bilang kita perlu simpulkan kajian hikam ini. Kalau hidup kita mau nyaman ya mesti cintanya full ke Allah. Sebagaimana Allah cinta sama kita. Coba kalau Allah nggak cinta sama kita. Habis maksiat diambil semua tuh sama dia. Enggak. Orang kafir tuh diambil semua tuh fasilitasnya. Enggak. Enggak, dia nggak ngarep apa-apa dari kita. Dia nggak punya kepentingan apa. Aku cinta kepada hamba-hambaku. Udah gitu aja. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu ghafurur rahim. Hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Ucapannya masih begitu. Dan ini mahal nih, maqam mahabbah ini mahal. Ya sama tuh ahbab-ahbab itu karkun-karkun kalau udah sampai mahabbah ke Allah. Ya.
Ya udah, dia udah nggak peduli apa-apa gitu. Walaupun nggak peduli apa-apa juga perlu pakai ilmu ya. Jangan keluarganya diambil, anaknya diambil, bisnisnya diambil, ternyata dia tidak lengkap ilmunya. Ya, nggak gitu juga. Tapi kalau semuanya sudah dijalankan dengan baik dan memang itu bagian dari tarbiyah Allah, ya kita harus terima. Ya Allah, kalau kita nggak ngaji, kalau kita nggak terus nuntut ilmu, kayaknya bingung ngejalanin hidup itu. Ya, kalau kita ngaji terus, apapun ilmunya ya kita pelajari, enak gitu. Tadi pagi saya ngelancarin juz 24. Itu dalam ayat itu disebut, Masya Allah. Jadi Allah buka dunia atau Allah sempitkan dunia itu seperti yang sering disebutin ya sama teman-teman ahbab di tablik. Itu bukan kemuliaan. Yuk, apakah nanti kalau bisnis ini udah terbuka semua duit, apakah itu kemuliaan? Hah? Ataukah orang miskin itu juga kehinaan? Bukan. Kemuliaan itu hanya dengan takwa. Kita harus ingat ini. Bahwa nanti kalau Allah udah takdirkan kita kaya, Allah buka ini itu, Allah buka pesantren jadi lebih banyak santrinya, tanahnya lebih luas, penerimaan orang lebih baik, itu kemuliaan bukan? Bukan. Kemuliaan itu kalau kita bisa terus buat baik, itulah takwa. Kalau kita diam-diam jahat, itu namanya fitnah. Saya bacain ayatnya nih, Quran ini luar biasa. Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadaw bi min su'il adzabi yaumil qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Orang tuh kalau zalim, orang tuh kalau nggak benar, ujungnya pasti penyesalan. Dan nanti di ujung perjalanannya akan muncul keburukan-keburukan yang nggak pernah dia duga-duga. Diingat nih, ini saya secara ini kan nanti di akhirat sebetulnya. Ini juga bisa dibawa kita tarik dalam kehidupan dunia. Kalau kita tuh jahat, setinggi apapun diangkat sama orang, jangan bangga. Nanti di ujung perjalanan tuh terjadi satu hal yang mencengangkan kita yang kita nggak pernah duga. Kenapa? Ya, itu yang kamu tanam. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu biyastahzi'un. Dan nanti akan muncul semua keburukan-keburukan yang pernah dilakukan. Dan ujungnya dia ditimpa masalah yang dahulu dianggap remeh. Kemudian apa selanjutnya? Ayat di situ. Kok lupa, baru saya lancarin tadi tuh. Fa idza masal insana durrun da'ana tsumma idza khawalnahu ni'mat. Manusia itu kalau kami kasih ujian hal-hal yang enggak enak, nanti dia doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dikasih sakit, dikasih musibah. Tsumma idza khawalnahu ni'matan minna. Tapi kalau udah dikasih hal-hal yang lapang, qala innama utituhu ala ilm. Oh, kita ini mulai lapang nih karena ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini karena kebiasaan ini. Bukan. Kata Allah, bal hiya fitnah. Itu semuanya ujian. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Terus Allah ingetin tuh. Qad qala alladziina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksubun. Orang dulu juga ngomongnya begitu. Ya kan, Qarun juga begitu kan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya, orang hebat di dunia ini kira-kira perasaannya apa dalam hatinya? Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, apa pikirannya? Inilah ilmu finansial. Inilah ilmu law of attraction. Paham nggak? Dan kalau kita amalin emang ilmu-ilmu itu, dia datang kok. Kayak kita nih kan sekarang buka pikiran pengen ini, pengen datang nggak yuk? Datang semua kesempatannya, datang. Jangankan pikiran yang kayak begitu, pikiran jelek datang nggak kesempatannya? Datang. Datang semua. Bahwa Allah buka ini dan itu bukan kemuliaan. Itu cuman ilmu pikiran kok. Tapi kata Allah, saat ilmu pikiran kamu untuk narik dunia itu dan datang dunia, apakah itu kemuliaan? Harus diingat. Jangan ngerasa nanti kalau kita udah dimudahin semuanya itu kebaikan.
yang lalu itu keburukan, bukan. Kalau nanti di masa muda itu kita makin lupa diri, lupa sama Allah, lupa sama lingkungan, lupa sama alam semesta, seenaknya sendiri, itulah fitnah. Tapi sebaliknya, kalau kita lagi susah, ternyata kita ingat Allah, mudah ngaji, mudah, itulah kebaikan. Tapi kalau kita nanti di masa lapang kita makin benar sama Allah, makin tahu diri, makin bermanfaat untuk lingkungan, ya itulah kebenaran. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Siapa nih? Di ayat selanjutnya, awalamnya alamu anallahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Emang mereka nggak tahu ya bahwa Allah itu akan melapangkan rezeki kepada siapa yang Allah mau dan Allah sempitkan. Artinya orang tuh kalau di dalam pikirannya itu bisa mengakses rezeki sebanyak-banyaknya, Allah buka. Perlu iman? Nggak perlu. Perlu takwa? Nggak perlu. Orang ayatnya jelas kok. Walau falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Semakin orang lupa, justru semakin dibuka. Paham ya? Jadi dunia itu Allah kasih atau Allah tutup, sebenarnya pikiran semua. Dan ilmunya dipelajari apa enggak? Kalau dibuka pikiran, ilmunya dipelajari, datang dia. Apakah ketika dunia itu datang kemuliaan? Bukan, karena semua dibagi. Apakah kesempitan hidup itu kehinaan? Bukan. Itu karena ilmunya nggak diakses aja, pikirannya nggak dibuka, ada sebenarnya itu. Tapi kebaikan itu adalah at-taqwa itu tadi. Tapi kalau apapun yang Allah kasih, lalu kita makin rajin maksiat, jauh sama Allah, jauh sama guru, jauh sama kebaikan, jauh sama Quran, jauh sama dakwah, jauh sama amal kebaikan. Berhati-hatilah, berarti kita sedang numpuk-numpuk keburukan. Jadi kesana kemari ya. Nah, gitu ya, kita hari ini bahas tentang iman. Kalau kita betul-betul yakin ke Allah, yakin ke taat, yakin bahayanya maksiat, udah nggak usah diakses lagi, hilang sendiri kok. Apa yang nggak bahaya. Kemudian di sini itu ya. Itu tadi ya. Ini bentuk sayangnya Allah sama kita. Tadi kembalinya ke situ ya. Bahwa Allah tuh sayangnya kepada hamba-hambanya, pokoknya dia minta apa aja dikasih. Dia nggak perlu balasan dia buat baik apa enggak sama Allah, dia nggak perlu balasan iman apa enggak sama Allah, dia nggak punya kepentingan agar disembah, enggak. Tapi ingat, kalau nggak mau nyembah ada konsekuensi nggak? Ada. Kalau nggak mau beriman ada konsekuensi nggak? Ada. Tapi emang dasar cinta gitu. Makanya kan saya bilang itu bahwa kekayaan, kemudahan di dunia, kenikmatan ada di dunia itu adalah rahmannya Allah. Dikasih ke siapa aja. Tapi kalau mau tenang, mau bahagia, mau nyaman, mau damai, ya itu rahimnya Allah. Mesti jadi orang Islam yang baik. Tapi kaya, nggak perlu jadi orang Islam. Dan ini nggak bisa dibantah. Nggak perlu jadi orang baik. Benar nggak? Orang-orang kaya di negara ini kan banyak penjahatnya, banyak nggak jujurnya. Kaya kok. Dia bisa bahagia nggak? Nggak bisa. Bisa tenang? Nggak bisa. Nah itu yang kadang-kadang konsep ini nggak dipahami. Dan itu di ayat banyak banget loh. Banyak banget. Dan memang dari dulu ternyata orang-orang yang Allah buka dunia itu udah merasa hidupnya udah selesai aja. Coba Messi, Ronaldo. Kita ajak ngaji, bingung dia. Ente nggak punya apa yang anda punya, ngapain ente ngajak anda, kan gitu. Dan itu di Quran banyak banget komentar begitu. Makam arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Setiap ada itu, mereka nggak percaya. Kenapa? Wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Tapi Allah berikutnya ayat itu selalu ngingetin, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Bahwa urusan rezeki itu dimudahkan, disempitkan, itu bukan kemuliaan. Nah, itu bisa diakses sama siapa? Kafir nggak kafir, durjana nggak durjana tadi tuh. Asal paham konsep Rahman, buka pikiran untuk kaya, pelajari ilmu kaya jadi kaya. Tapi sesoleh apapun, kalau mentalnya miskin, belief sistemnya miskin, dan nggak mempelajari ilmu kaya, miskin. Itu udah begitu sunnatullahnya. Dan itu bukan kehinaan saat orang miskin, atau bukan kemuliaan saat orang kaya. Kemuliaan adalah
Kalau kita menjadi hamba Allah yang baik, kaya atau miskin, susah atau senang, itulah kebahagiaan, itulah kesuksesan yang hakiki. Maka sahabat-sahabat yang memilih miskin, memang mereka tahu, ya emang cocoknya miskin. Mereka juga mulia. Ada sahabat-sahabat yang memang memilih kaya dan dipilih Allah untuk menjadi kaya karena menjalani sunatullah kaya, ya jadi mereka mulia. Begitu juga kan orang-orang yang Allah murkai, ada orang-orang miskinnya, juga orang-orang yang Allah murkai ada orang kayanya, ada pejabatnya. Kenapa? Ya karena memang Allah bagi semuanya, dan itu bentuk kasih sayang Allah kepada setiap hambanya. Dia buka kembali bahwa kalau kita betul-betul cinta Allah, kita nggak ngarep balasan apa-apa dan kita nggak nuntut apa-apa dari Allah. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu adalah orang yang sanggup berkorban untukmu, bukan orang yang kamu harus berkorban untuknya. Gitu. Nabi sama kita sayang apa enggak? Sayang. Ngarep sesuatu sama kita? Enggak. Nabi cuma ngasih tahu kalau mau sholawat dapatnya ini. Tapi kalau kita nggak mau sholawat, apa Nabi ngomel-ngomel? Enggak. Apakah Nabi punya kepentingan sama kita? Enggak. Apakah Nabi mengharapkan kita untuk berkorban apa? Enggak. Tapi Nabi kasih tahu kalau mau berkorban untuknya buat Nabi apa buat kita? Buat kita. Kata Nabi SAW, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang mau salawat kepadaku, maka kata Nabi, maka aku akan makin hebat, aku akan makin mulia. Gitu apa enggak? Enggak. Tapi apa kata Nabi? Allah akan sholawat buat dia 10 kali. Kebaikannya untuk kita. Nabi mah enggak sama. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan selepas muazin selesai azan, Allahumma rabba zidda wa titamah sampai akhir doa, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka dia akan dapat syafaatku hari kiamat. Untuk Nabi, untuk kita. Untuk kita. Sama, guru ngajarin ke murid, buat dia, buat kita. Kita marah-marah, kadang-kadang kita kasih ini, kasih itu, buat dia. Sama orang tua ke anak, Pak Haji. Gimana? Enggak buat. Nah, maka kalau kita masih marah sama kita punya jamaah, kita marah sama kita punya masyarakat, berarti kita belum cinta. Kan sering kan mubalek kayak atau tokoh gitu, kalian nih udah saya giniin tapi kalian, itu belum cinta. Dan suatu saat akan mutung, suatu saat akan marah, suatu saat akan berhenti. Maka ini 2 poin yang sangat penting di pagi hari ini. Kalau kita betul-betul yakin ke Allah, yakin ke akhirat, yakin bahwa taat itu yang membawa berkah, maksiat itu yang membawa bencana, maka nggak usah susah-susah kita mengakses taat dan menjauhi maksiat. Dia akan dengan mudah. Tadi itu, seperti kita nggak kepikiran untuk menjauhi apa yang ada di septic tank untuk kita jauhi. Kenapa? Karena di belief system kita itu nggak enak. Tapi walaupun kita kena gula, Pak Haji, ya kena gula, malam ada nasi biryani, nasi kebuli, kemudian ada Fanta, ada teh manis dingin. Kira-kira berat nggak Pak Haji ninggalinnya? Kalau udah kena gula nih. Kenapa? Karena belief system kita sudah menanamkan bahwa itu adalah sesuatu yang enak. Nah, cukup kita tanamin keyakinan belief system bahwa Allah, ketaatan itulah kebaikan, maksiat, ghaflah, jahat kepada orang itu adalah satu keburukan yang sangat buruk. Kalau itu udah tertanam dalam sistem, udah nggak susah-susah ninggalin maksiat. Maka caranya kita banyak doa ke Allah agar Allah tanamkan betul keyakinan hakiki kita. Yang baik itu baik, yang buruk itu buruk, sehingga hidup ini dengan penuh kemudahan bisa kita akses. Kemudian yang kedua, masalah kita bukan beratnya tahajud, bukan beratnya baca Quran, bukan beratnya sholawat. Masalah kita belum betul-betul cinta ke Allah. Kalau kita udah benar-benar cinta ke Allah, seperti orang Bandung ke Persib, seperti saya ke Barca, mau jam berapa aja nyambung gitu ya. Seperti orang mancing dengan pancingannya itu, mau apa juga, mau liburan kayak anak, harusnya anak dia yang enggak, saya mau gitu. Orang dengan hobinya itu begitu mudah. Nah, ciri orang itu betul-betul cinta, dia udah nggak punya kepentingan. Bagaimana dia betul-betul memperlakukan kekasihnya dengan yang terbaik. Orang yang betul-betul cinta, dia tidak mengharap balasan dan dia tidak menuntut kepentingannya. Dia orang yang betul-betul mencinta adalah orang yang rela berkorban, bukan ingin orang lain berkorban untuknya. Begitulah Allah kepada kita.
Allah kepada kita. Kita yang harus berkorban untuk Allah. Ya. Bukan Allah yang disuruh untuk melakukan ini dan itu kepada kita. Tidak. Itulah akhirnya orang beriman itu hidupnya kokoh, hidupnya konsisten. Mengapa? Karena semua didasarkan iman dan didasarkan oleh mahabbah. Iman berarti belief system yang sudah betul-betul cinta kepada ini agama. Mahabbah adalah melakukan segala sesuatu tanpa ada tendensi dan kepentingan apapun yang kita harapkan. Kalau sudah demikian, kita berharap kita bisa hidup dalam keadaan yang benar-benar takwa. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Hadza wabillahi taufik. Itu yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.